Halo, kembali lagi dengan saya Miss Yenti dari Tuto Time Fluid. Hari ini adalah podcast kita yang kedua dengan topik Screen Time and Challenging Behaviors. Dan kali ini kita kedatangan oleh tamu-tamu yang gak kalah hebatnya, mami-mami super power. Perkenalkan. Halo, nama saya Cindy. Saya punya 3 anak yang dahsyat. Dahsyat, keren sekali. Halo, nama saya Sharon. Saya punya 2 anak laki-laki yang sangat-sangat aktif. Wah, keren ya, keren banget kan. Dan ini mereka adalah full time mom. Betul kan ya, Miss ya? Nah, karena topik kita hari ini tentang screen time, mungkin bisa sharing sedikit. Karena di podcast ini kan kita lebih ke wacana untuk sharing edukasi berdasarkan pengalaman kita pribadi masing-masing. Dan sebetulnya feel free juga untuk teman-teman kalau memang ada questions, ada pertanyaan atau ada masukan buat kita, tulis di komen saja. Oke ya? Nah, Miss, berdasarkan pengalaman Miss, pasti pernah dong anak-anak nonton? Pasti itu bang. Nggak mungkin nggak kayaknya deh zaman sekarang. Nggak mungkin nggak ya? Apalagi kan kalau full time ini kan banyak kerjaan kan di rumah kan yang harus dikerjain ya. Iya, banyak banget. Banyak, apalagi besi ini kan nggak mungkin anak di belakang kita terus ya kan. Jadi mau nggak mau ada pengalihan isu kita bilang ya kan. Kita harus ada yang namanya screen time buat mereka, betul nggak Miss? Iya, benar banget sih. Kendalanya apa nih pada saat screen time? Atau going smooth? Atau anak biasa aja? Boleh Miss? Sebenarnya nggak going smooth juga. Malahan itu jadi apa sih, ada efeknya untuk anak-anak. Efek positif dan negatif? Negatif, betul. Lebih ya. negatif atau positif nih? Kalau kelamaan ya jadi negatif. Iya, oke. Contohnya kalau kayak kita sebenarnya kayak ada satu channel di YouTube, ada dia proses anakku yang belajar yang kecil, jadi tahu pakai bahasa Inggris kayak Miss Rachel misalnya. Kayak for example ya, contoh. Miss Rachel itu dia ajarin bahasa Inggris, jadi anak-anak kan bisa. Tapi sempatnya itu juga kayak kita liburan terus dikasih screen time seminggu, pulang-pulang tantrum. Oke, betul. Ada efek negatifnya ya. Ada efek negatifnya ya. Jadi sebetulnya kalau saya konklusikan ini sebenarnya screen time sih oke aja, tapi berdasarkan usia. Kalau memang usia dini kayak 1 sampai 3 tidak really recommended karena memang mereka lebih membutuhkan kita untuk interaksi. Tapi ada saatnya memang ada yang namanya special time, memang mereka harus dialihkan. Mungkin mama papanya lagi sibuk, cuman dengan batasan waktu kali ya. Tuh. Dan misalkan kalau sudah over, biasanya kelihatan tuh gejala anaknya ya, udah mulai tantrum, ya bener kan? banget. Udah maunya mau nonton gitu kan? Iya, Kadang betul. Itu soal nggak dikasih marah ya? Iya. Terus emosian, karena mereka nggak tahu bagaimana mengontrol emosinya mereka. Sebetulnya ada beberapa case, Miss, di kita. Jadi beberapa anak tuh ada yang namanya speech delay. Speech delay karena exposure of the screens is too much. Mereka tidak belajar untuk sosialisasi dengan orang lain karena mereka hanya terpaku dalam satu titik ya, in front of the screen. Dan mereka tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan emosi mereka. Akhirnya mereka jadinya pasif, end up mereka speech delay. Dan secara sosial emosional pun juga mereka jadi nggak familiar dengan orang-orang sekitarnya mereka. Maka itu penting sekali sebetulnya kita arahkan di usia dini ini lebih ke kegiatan yang positif. Kalau Miss di rumah gimana tuh? Pasti ada certain time-nya kan, ada policy time-nya kan untuk screen kan? Mungkin bisa di-share Miss. Kalau misalnya saya sih ya lumayan pro dan kontra ya tentang kenapa sih kita harus kasih gadget ke anak. Kalau menurut saya gadget itu kita kasih tuh sebagai jalan pintas lah. Misalnya kan emak tuh capek ngurusin anak seharian gitu ya. Kadang kita juga manusia biasa butuh istirahat. Betul. Ya udah deh kasih deh screen time. Cuma saya batasin. Biasanya saya kasih waktu 1 jam aja ya maksimal ya. Lebih dari itu udah that's it. Kita cari deh kegiatan yang lain. Misalnya pulang sekolah, abis itu dia minta nonton. Ya udah nonton 1 jam ya. Kita tunggu matahari agak lebih reda. Kita pergi sepedaan. Jadi kayak gitu. Jadi saya alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi lah. Jadi 1 jam itu in a day? Yes. So far yes. Berusaha untuk konsisten ya? Berusaha untuk konsisten. Biasanya kayak gitu. Jadi udah gitu sore-sore kita ke sepedaan, main di komplek lah kayak kita zaman dulu lah Miss. Gimana sih ya? Betul. Kayak anak sekarang nggak tahu yang namanya bekel ya. Terus lompat tali yang dari karet gelang kayak gitu. Mereka nggak tahu. Main batu. Zaman dulu main batu aja udah happy banget kan kayaknya. Beneran serius Miss main batu? Terus main batu, tumbuk-tumbuk bunga kayak gitu lah. Small things
yang anak kecil tuh nggak ngerti. Sekarang small things itu tuh happy loh sebenarnya loh. Betul, dan sebetulnya mereka interaksi dengan dunia luar itu lebih connecting with the real world-nya mereka, dan this is like lifelong learning skills-nya mereka juga secara tidak langsung, Miss. Iya, betul. Dan memang kita sebagai orang tua screen time oke, karena kadang kita juga capek ya, kita nggak berusaha untuk bilang semuanya perfect lah ya, Miss ya. Tapi tetap harus ada batasan, dan harus ada namanya peraturan dengan anak dan konsisten. Nih kadang kan juga ini pro and kontra juga ya. Mamanya oke nih, ya udah kasih 1 jam aja ya. Kadang bablas. Apalagi titipin sama misalkan maaf ya papanya, nggak semua papanya sih, tapi ada kadang-kadang papanya kan juga saya lagi kerja gitu. Akhirnya lebih dari 1 jam. Jadi butuh yang namanya konsistensi. Kalau aku di rumah pakai timer, Miss. Pakai timer serius, Miss? Waduh. Jangan anak, ya ini timer selesai, udah. Timernya real gitu, timer. Jadi bunyi, dia tuh udah waktu bunyi dia mereka udah matiin sendiri. Boleh banget nih buat ini masuk bisa sebut input. Jadi mereka ngajarin mereka, waktu udah tinggal 5 menit ya, jadi mereka tahu tuh 5 menit itu berapa banyak, maksudnya berapa lama, 10 menit, mah tambahin dong please. Nanti mereka kalau udah bunyi nih, please mah 5 menit lagi atau 10 menit lagi, oke kita nego nih, 5 menit ya, kita tambah 5 menit dan mereka matiin. Keren loh. Akhirnya anak juga kenal namanya time value ya, sama disiplin juga kayaknya. Disiplin, time management juga, jadi mereka tahu certain time ini mereka cuman punya jatahnya segini gitu loh, which is good ya. Nggak pernah kepikiran pakai timer. Dan juga anak-anak juga males kali ya dengar kita ngomong udah ya mainnya. Kadang begitu mereka juga lebih kayak apaan sih mami gitu ya. Dan biasanya anak-anak kalau kita ngomong enggak, oppositely, betul, malah akan treble nantinya. Jadi iyain, tapi udah timer bunyi mereka udah tahu tanggung jawabnya, yang matikan udah selesai, udah dimatiin ya. Betul. Bagus banget sih. Dan juga kan tadi kan ada pembahasan nih, kalau lagi liburan nih biasanya kan kita udah bawa koper, tapi keluar kan kita pasti exhausted banget kan. Pas lagi saatnya makan siang, that's my me time. Duduk diem, anteng, ya nggak. Nah, efeknya ini yang harus ada kan, yang kita tahu konsekuensinya itu seperti apa. Sesudah liburan biasanya itu terus 14 lagi deh. Lagi adjust lagi, kasihan juga mereka, biasanya apa dikasih, diikutin kan, tiba-tiba di rumah nggak boleh, langsung pasti kaget lah. Cuman ya didiemin aja. Tapi kan tetap konsisten, berarti intinya sejam ya sejam. Ya kan. Dan yang paling penting lagi kontennya. Nah ini masukan juga nih buat kita nih. Kadang kan kalau kita lepasin dengan anak kan kita nggak terlalu fokus dengan apa yang mereka tonton. Apalagi zaman-zaman sekarang kan luar biasa ya. Banyak banget diselipin. Jadi misalnya kontennya itu anak kecil gitu ya, anak kita kan lihat-lihat, ternyata ada aja yang ternyata nggak inappropriate buat age-nya mereka. Itu yang harus kita kontrol sih as parents. Gimana Miss cara ngontrolnya? Ya kadang saya lihat-lihat ngintip aja gitu loh. Cuma saya yang satu hal ini nih yang lagi challenge-nya kita ya, YouTube Shorts. Oh iya betul, yang suka begini kan. YouTube Shorts itu tuh menurut saya ya, itu nggak banget deh. Kenapa? Karena itu tuh kontennya dia tuh pendek, cuma 15 sampai 60 detik. Udah gitu konstan, dia tuh autoplay. Bayangin nggak, anaknya cuma ngelihat scroll. Kayaknya tuh otaknya mereka tuh belum bisa memproses video yang sebelumnya. Betul. Tahu-tahu udah next lagi. Nah itu tuh fokus anak, menurut saya ya, fokus ke anak saya tuh jadi lebih berkurang. Betul. It's getting shorter sebetulnya. Iya, jadi ada impactnya negatifnya itu fokusnya berkurang. Udah gitu dia jadi lebih nggak sabaran karena dia taunya kontennya itu tuh cepet kayak gitu. Betul, lebih nggak sabaran, betul. Ini sih input ya mami-mami di rumah, kalau bisa tontonan yang dihidangkan ke anak-anak ini bentuknya yang ada durasinya lebih panjang, bukan yang short. Karena secara ini mereka pertumbuhan otaknya ini mereka juga butuh waktu untuk proses informasi yang mereka dapatkan dari tontonan itu. Betul. Dan benar efek sampingnya ada anak jadi kurang sabar. Karena mereka main cepet. Iya, makanya sebisa mungkin sih ya jangan YouTube Shorts deh kayaknya deh. Tapi kalau menurut aku kayak begitu kita mesti jelasin ke anak. Tetap harus jelasin. Ini short ini, jadi tanpa kita sadari pun short ini bisa jelasin, short ini enggak
belum boleh untuk kamu gitu loh. Dijelasinnya begitu karena kalau kita awasin mulu kan nggak mungkin. Betul. Jadi mesti kasih tahu, oh kenapa nggak boleh shot ini, kenapa bolehnya nonton ini gitu. Nanti pelan-pelan dikasih tahu, dia akan tahu, mah itu shot loh, itu nggak boleh. Betul. Itu aja sih. Karena kita nggak bisa liatin kan, nggak selamanya kita di samping dia liatin mulu gitu kan, enggak. Iya, dengan anak-anak yang sudah bisa komunikasi, alangkah lebih baiknya sebagai parents tuh kita ajak mereka ngomong like adult. Yes. Jadi harus kasih understanding juga. Pada saat kita set up rules dan policy ini, mereka tahu reasonnya tuh kenapa dan yang harus masuk akal. Betul. Yang simple lah yang bisa untuk mereka cerna. Iya. Dan mereka juga lagi banyak nanya kan, kayak Pasti kan? Ya, 4-5 tahun kan lagi nanya kenapa nggak boleh? Kenapa teman saya boleh, kenapa saya nggak boleh? Terus ini apa? Iya, betul. Apapun ditanya kan, kita harus bisa jelasin aja itu. Betul. Kayak challenge-nya itu sih, maksudnya kadang ditanya kenapa kok kasih gadget, nanti dia tanya ke temennya kenapa teman saya boleh, saya nggak boleh. Betul. Anak kan biasa semakin dilarang semakin penasaran. Iya. Nah, ada juga nih Miss Parents, Miss, tapi anak saya belajar alfabet saya sama singing song saya dari screen loh. Ada juga tuh. Iya, ada yang kayak begitu juga ya. Sebenarnya ada yang positifnya juga ya. Sebenarnya ada positifnya juga, cuma tetap balik lagi kan. Tadi kan kita sudah bahas harus ada yang namanya pembatasan, stay in the corridor. Jangan sampai lebih, karena apapun yang lebih exposure itu nggak akan baik. Sedangkan anak-anak usia dini itu lebih penting mereka tuh sebenarnya motorik, sensori taktil saya mereka, terus berbicara, two ways communication. Malah kalau bisa sesama dengan temennya. Jadi kadang ada parents nih, saya seperti apa ya biar anak saya tuh lebih sibuk gitu. Sebenarnya sending going to school itu udah is a good thing. Karena di sekolah ini mereka kan tidak terekspos dengan yang namanya screen. Untuk usia dini saya usahakan tidak ada. Nanti ada kok saatnya usianya mereka tuh mereka belajar dari screen kok nanti. Toh kita juga hidup dengan teknologi kan ya sekarang nggak mungkin nggak mungkin ya kayaknya. Tapi kalau untuk di golden age sebisa mungkin mereka explore dengan dunia mereka yang di luar ini. Karena Golden age itu umur berapa sampai berapa, Miss? 1-6 tahun. 1-6 tahun. Iya, itu adalah fondasi kuat banget, Miss. Jadi apa yang kita lakukan ke anak itu akan jadi tabungan mereka nantinya. Itulah kenapa saya memilih sekolah ini. Wah, sekalian lu ada ini ya. Nah, ya ini tadi nih cuman memang ya dari sekian banyak nih pengalaman ya, maksudnya aku kan cari sekolah-sekolah kan, pas ditanya aku jatuh cinta sama sekolah ini karena mereka 6 tahun itu adalah maksudnya bermain, explore dan lain-lain. Itu yang aku butuhkan, bukannya duduk kerja diam kerja ini dan lain-lain. Itu nanti ada one day, maksudnya akan ada waktunya begitu. Betul. Nanti di primary mereka juga on the table for all the time. Cuman itu masih bentuk topik yang pro and kontra lah. Ada beberapa parents yang mungkin expecting di usia 2,5-3 tahun mereka sudah bisa seperti ini. Itu bebas. Itu kan pilihan. Betul, pilihan parentsnya masing-masing. Cuman kalau buat saya ya karena nggak gitu. Iya. Based on the needs masing-masing parents ya. Yang pentingnya ya anak itu dikasih explore, dikasih mainan-mainan seperti yang pada umumnya lah dibandingkan itu main, bukan yang duduk diem. Dan actually mereka bermain tuh sebenarnya dia learning many things. Kayak Miss ngajari main sepeda, main bekel, itu kan sebenarnya mereka kan mengenal numeral juga, numbers kan, counting mereka juga. Dan di titik akhirnya anak juga masih bisa kok membaca, menulis, and they got all accepted kok. Jadi sebetulnya nggak mesti harus demanding really on the table. Iya. Menurut saya kalau misalnya dibangun kebiasaan ini dari awal ya, maksudnya interestnya mereka itu dari rasa penasaran, dari pengen main, itu tuh kebentuk juga, Miss. Kadang di rumah kan anak saya bilang bosen nih sama mainan-mainan gitu, nonton aja ya gitu. Daripada screen kan? Nah, iya, maksudnya kan kadang bingung juga ya, nih anak bosen, ujung-ujungnya pelariannya apa? Gadget. Ya, gadget screen lagi. Kita jadi harus lebih kreatif lagi lah sebagai mami gitu, gimana caranya kita bikin biar mereka tuh interestnya nggak lebih ke gadget tapi lebih ke hal yang lain. Job desk parents tuh sebetulnya luar biasa. Kalau nggak mami, papinya, kita benar-benar harus kreatif. Bagaimana kita stimulasi anak kita feeding mereka dengan yang quality. Kalau mami kan katanya kasih anaknya banyak les ya. Iya, itu juga bagus tuh. Tapi lesnya kan lebih ke ini kami gym atau gitu kan, les pelajarannya. Lihat dulu anaknya kayaknya suka apa. Kalau anakku memang ada suka, kayak dia lebih suka bahasa. Oh ya udah dia mau cobain Chinese, ya udah coba Chinese. Iya.
Iya. Oh, yang dia suka aja. Jadi setiap mau les, aku ajak dia trial. Kamu suka? Kalau suka lanjut, kalau nggak suka enggak. This is really nice loh. Iya, Karena jadi memang bukan aku yang tinggalnya kan, suka bukan. ngobrol sama anak. Iya. Bukan aku yang jalanin, anaknya kan yang jalanin. Betul. Yang penting suka, dan juga daripada di rumah main gadget melulu ya. Iya. Ya kan? Karena end up-nya pasti mereka akan mencari itu. Betul. Yes, kayak sekarang ya bingung ya, kayak anak apa-apa tahu-tahu pelariannya gadget karena udah kebiasaan sih. Kebiasaan sebenarnya itu itu yang harus kita habit ubah. ya. Betul. Iya. Apalagi kalau yang masih punya baby ini disarankan kalau bisa tidak ada gadget dulu ya. Baby apalagi. Usia 1 sampai 2 tahun ini kan mereka lagi eager with the knowledge ya. Mereka dengan lingkungan sekitarnya mereka lagi berusaha untuk connecting nih. Angka lebih baiknya lebih banyak interaksi dengan orang tua, bermain. Terus kita juga berbicara dengan anak kayak storytelling seperti itu. Ada sih pengalaman saya sih, teman saya sendiri nih yang ngalamin ya. Jadi kan maminya itu nggak pakai suster, nggak pakai mbak. Jadi maminya full hands on dari anaknya baby. Terus ya udah kayak gitu, maminya ntar lagi sibuk bikin empati, misalnya lagi sibuk beres-beres rumah, dia bingung nih anak mesti diapain karena dia juga sendiri kan. Oh di iya, rumah. Ya udah akhirnya dibukain TV di ruang tamu. Jadi anaknya ya interaksinya di situ, di satu petak itu doang dengan TV. Dari usia berapa, Miss? Kayaknya dari baby deh, dari kecil. Akhirnya dia sadar anaknya itu speech delay. Nah itu sekarang susah deh Miss. Efeknya apa ya? Sampai sekarang usia 6 tahun ya akhirnya terapi terus gitu dan masih berlanjut. Jadi ya itu efek negatifnya juga sih menurut saya. Aware-nya pada saat usia berapa, Miss? Jadi pas waktu 9 bulan, 10 bulan, lihat anak ini kok diem. Maksudnya anteng. Kita kan lihatnya, positifnya. Pikirnya anak tuh- anteng ya? Anaknya anteng nih, anak saya anteng, dibawa kemana-mana enak gitu. Ternyata berkelanjutan, nggak bisa ngomong, speech delay. Nah sebetulnya ini Seperti nih, itu. banyak parents yang nanya, Miss, sebetulnya anak idealnya tuh seperti apa? Nggak tahu anteng, nggak tahu aktif, itu jawaban Nah, saya. iya. Karena kalau yang tahu anteng pun saya juga bingung. Saya pasti Iya. harus lebih ekstravaganza nih. Iya, untuk iya. Jadi anaknya. sebenarnya itu ada bad sign There's ya. there's Iya. something. Karena anak itu pengen tahu. Mereka kan pasti harus menunjukkan curiosity yang tinggi itu anak yang oke. Yes. Iya. Makanya ada efek negatifnya juga lah Pasti, dari gadget ini. pasti. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini kan kita bisa sharing. Jadi parents bisa aware. Yang paling penting tuh kita aware dan kita menerima masukan dan kita mau berubah habitnya seperti apa. Yang kasihan tuh kadang ada beberapa parents yang nggak aware gitu. Ternyata mereka oke-oke aja kok, Miss, masih nggak apa-apa. Untuk beberapa anak mungkin masih oke dengan tampilan selama pendampingan parents tuh ada. Itu oke. Tapi kayak Miss cerita ini sebetulnya is not recommended sih. Yes. Dimana anak ditinggalkan dengan screen begitu aja tanpa ada pendampingan di samping. Jadi mereka melihat it's only like one way communication, tidak ada timbal balik, tidak ada penjelasan apapun. Akhirnya mereka terpaku diam. Yang kita kira ini attention span-nya really long ya. Actually the attention span is getting shorter and shorter. Karena mereka tidak terlatih untuk two ways communication. Iya, terus ya kayak di lingkungan ini lagi banyak aja sih yang speech delay. Banyak nih. Ya, Saya juga cuman beberapa ya, cases. Kalau pergi ke terapi tuh Iya. speech delay banyak Ya tumbuh kembang anak ya Iya, banyak ya. kayaknya juga sekarang sebenarnya juga lumayan jadi bisnis juga ya, tumbuh Yes. kembang Lumayan- lagi lumayan booming. Banyak nih, ya, booming. lagi buka di mana-mana. Aduh. Iya. Iya, kan speech delay sih. Mungkin memang salah satunya itu ya gitu ya, kadang kita as a Tanpa parents, disadari. Tanpa Iya. disadari. Iya. Tapi kita nggak blaming ke pihak Enggak, manapun enggak. juga. Pasti Cuman mereka pun parents yang kasih gadget pun itu juga pasti ada itu mereka alasannya Alasan, sendiri lah. Mungkin mereka pasti ada yang bilang karena kamu nggak ngerasain aja, kita di rumah tuh begini, nggak ada waktu dan lain. It's okay kok semua Iya, itu, iya. Betul. nggak masalah. Yang penting adalah jangan sampai kebablasan. Yes. Itu aja, kasihan anak dan kasihan kita nanti Iya, jadinya. nanti Betul. kitanya yang Itu repot aja ya. nggak masalah, kita nggak pernah menyalahkan. Semua parents pasti tahu yang terbaik buat anak-anak. betul, Betul Itu banget. pasti. Apalagi trademarknya kan berpikiran full time mom kan do nothing. Sebetulnya full time mom is Full time really mom extra full. double. Bangunnya duluan, tidurnya juga belakangan. Nah, Nggak ada me time ya. betul. Jadi Ya. kita nggak blaming apapun, pasti ada reasonnya. Cuman yang penting kita sekarang aware dan kita bikin batasan-batasannya. Jadi anak-anak juga tetap happy dan mereka berkembang seperti anak-anak yang lainnya yang sehat. Yes. Dan tujuannya ini kita sebetulnya lebih mengedukasi karena kedepannya kan kita pasti care dong, anak-anak kita ini kan penerus bangsa nih. Yes. Kita kan pasti pengen mencapai kemakmuran. Kemakmuran tuh bukan dari segi ekonomi aja, tapi anak-anak kita tumbuh jadi penerus bangsa yang
batasnya oke. Ya kan ya Mami ya? Yes. Oke, saya rasa sih sekian ya karena waktu kita sudah Oh, udah selesai ya? Selesai, cepet banget ya. Cepet banget ya. Nggak berasa, nggak berasa. Siapapun bisa komen, siapa tahu ada masukan-masukan, mungkin ada pertanyaan, just feel free karena kita ada komen dan please subscribe. Dan tujuan lagi untuk podcast ini adalah untuk mengedukasi dan sharing pengalaman masing-masing nih kita semua. Yes. I think that's all from us. So see you again. Thank you. Bye bye.